Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fillah ya. Tap layar teman-teman, support Bang Faruknya. Ya, kali ini Bang Faruk mencoba berdiskusi sama Oki, memberikan edukasi yang membuka cara berpikir dari teman-teman Kristen. Dan buat teman-teman Kristen silahkan disimak teman-teman ya, supaya kalian tahu siapa kalian, bahwasanya apa yang ada pada kalian hanya halusinasi belaka. Yang pertama, terlalu prematur kita membahas tentang surga dan neraka sebelum kita mengkaji di dalam Kristen ada nggak surga dan neraka itu, ada nggak? Makanya kita kaji dulu teman-teman. Sebelum kita membahas surga dan neraka ya, kita pastikan dulu di dalam kitab suci kita. Yang pertama, siapa yang menjanjikan surga dan memastikan neraka kepada teman iman di dalam iman Kristen dalam Bible-nya? Ini siapa? Yang kedua, adanya surga dan neraka karena ada perintah dan juga larangan. Ada perintah dan larangan. Orang-orang yang mengikuti perintah dari yang menjanjikan atau memberikan surga, ya, yang menjadikan surga akan mendapatkan surga. Orang-orang yang melakukan larangan yang diperintahkan oleh orang sosok yang menciptakan surga akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu kita mulai dulu dari siapa yang menjanjikan surga, menciptakan surga, perintah dan juga larangan. Sementara dalam iman Kristen tidak ada perintah dan larangan. Tidak ada. Kristen itu diperintahkan oleh Bapa yang mengutus Yesus untuk pergi ke gereja hari Minggu, tidak ada. Tidak ada perintah dari Bapa yang telah mengutus Yesus untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan kalian, tidak ada. Bahkan hukum apapun di dalam Kristen itu tidak ada. Karena apa? Kita buka lagi datanya teman-temannya. Di dalam Roma, ini kita buka datanya bentar ya. Makanya kalau buka data gini makan waktu dia Ki. Saya buka datanya Roma 3 nomor 28. Nih. Roma 3 nomor 28. Nah, di sini apa dikatakan? Ini apa kata Paulus di sini? Karenakah ini Roma 3 nomor 8, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di dalam kekristenan yang dilarasikan oleh Paulus dalam ayat 11 nomor 26, Kristen itu dibenarkan karena iman. Iman karena apa? Roma 14 nomor 9, percaya dengan Yesus mati di kayu salib lalu bangkit lalu menjadi Tuhan. Hukum itu tidak membenarkan, tidak Taurat yang membuat seseorang itu masuk ke dalam surga. Sementara di dalam Markus 7 nomor 7 ya, ya. Sementara dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kau beribadah kepadaku sementara ajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Yang mengajarkan dalam Roma 3 nomor 8 ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan bukan karena iman melainkan karena melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman bukan melainkan karena melakukan hukum Taurat. Yang mengajarin itu adalah Paulus manusia. Maka secara otomatis sia-sia semua peribadatanmu Oki. Itu dikatakan oleh Yesus. Nah, contoh. Nah, kalau kita tanyakan kepada teman-teman Kristen, seperti apa sih kondisi surga? Mereka akan bingung menjawabnya. Tapi umat Islam ketika ditanyakan bagaimana kondisi surga, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25, di situ dikatakan ada buah-buahan dan juga ada pasangan yang suci. Surat Yasin 55 sampai 56, kita bersenang-senang di dalam surga. Surah As-Saffat ayat 48 sampai 49, ada bidadari yang bermata indah. Surah Az-Zukhruf ayat 71, ada peralatan-peralatan surga yang sangat mewah. Surah Muhammad ayat 15, ada sungai air susu dan air anggur yang tidak memabukkan. Bisa di Al-Quran kita menceritakan detail bagaimana dengan surga. Sementara kalau Bible yang ada di situ apa teman-teman? Perang melawan naga. Itu yang pertama. Yang kedua pesundal. Yang ketiga domba yang bertanduk 7 bermata 7. Sebelum Kristen masuk surga, sebenarnya surga
siapkan untuk siapa? Untuk naga, untuk domba, dan juga untuk surga. Sekarang Oki, pertanyaan saya, coba kau sebutkan kapasitas apa, iya di pertanyaanku, kapasitas apa yang dimiliki Kristen sehingga kalian layak masuk surga? Silakan. Oke, teman-teman, silakan Bang Faruk terima. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya, berbicara tentang halusinasi. Ya, Oteng itu surganya halusinasi. Ayo kita buktikan siapa yang surganya halusinasi. Narasi Bang Faruk saya bantah. Pertama Bang Faruk, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika Bang Faruk tadi ngomong ada wanita suci yang disiapkan, ada makan buah-buahan, pertanyaan saya, siapa di dalam iman kalian yang pernah berangkat ke surga, yang pernah naik ke surga? Jawab pakai data. Siapa yang pernah naik ke surga? Jangan bicara kalau sendal yang tertinggal di sana. Ya Bang Faruk ya, jangan bicara kalau sendalnya yang tertinggal di sana. Kalau iman Kristen jelas. 1 Korintus 2 ayat ke-9, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Itulah yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia, yang mengaku. Roma 10 ayat ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau kita tidak mau mati dalam kebinasaan, maka kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ketika kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita harus hidup seturut dan segendak dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yohanes 6 ayat yang ke-40, supaya kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu data. Terkait data-data yang Bang Faruk bawakan, saya akan bahas semua teman-teman. Oke, kita akan bahas di dalam Roma 3 ayat yang ke-8. Bukan tidak benar fitnah orang yang mengatakan marilah berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu. Roma 3 ayat 8 ya. 28 loh ya. Oke, makanya kalau nyebutin yang benar, Roma 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8. Roma 3 nomor 28. Sebutin yang jelas Bang Faruk. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia, sebentar, waktu saya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Lo betul. Iman kepada siapa? Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulut kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah akan membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi kan tidak berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maka ketika kita beriman, kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Gimana itu? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Itu data. Terus Markus 7 ayat yang ke-7, kita tanggapi teman-teman. Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita lihat perikopnya, itu adalah perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu Bang Faruk harus tahu, mereka seolah-olah percaya kepada Tuhan, mengajarkan agama, tetapi mereka memasukkan unsur kebudayaan mereka di dalam hidup keberagaman. Maka tidak ada yang salah dengan ayat ini. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, 4 menit saya jawab semua pertanyaan Bang Faruk. Pertanyaan saya, jawab pakai data. Jawab pakai data. Ketika kalian nanti masuk ke surga, itu kalau masuk ke surga, ya kan? Karena di dalam Maryam 71 kan mendatangi dulu nanti. Itu. Ketika kalian nanti masuk ke surga, apakah jasmani kalian ini masih sama seperti sekarang? Jawab pakai data. Apakah jasmani kalian ini nanti, bentuk tubuh kalian ini sama seperti kalian ketika di dunia? Tolong jawab pakai data.
data. Ya Bang Faruk ya, saya tidak banyak-banyak pertanyaan, saya tidak banyak mengutip-ngutip ayat, saya lebih mempertanggungjawabkan iman saya dulu. Tapi saya cuma bertanya satu pertanyaan, dijawab pakai data. Jangan mulai pusing Bang Faruk, jangan mulai pusing ya, gitu, jangan mulai pusing. Jawab pakai data. Apakah bentuk fisik kalian nanti akan sama ketika kalian naik ke surga? Jawab pakai data. Silakan. Pertanyaanku nggak jawab ya Ki. Sudah semua tadi. Aku bertanya loh ke pas Kalau kurang puas silakan pakai dulu waktunya. Atau surga. Saya jawab tadi semuanya. Nggak ada dijawab loh. 4 menit loh. Silakan loh. Wah, ternyata yang menjanjikan surga buat Kristen itu adalah Paulus. Dan dia bertanya, siapa rupanya umat Israel yang sudah pernah masuk ke surga, ke dalam surga, hingga menceritakan tentang surga. Paulus pun nggak pernah masuk surga. Paulus nggak pernah ke surga. Kalaupun Ki, kau mau bertanya tentang surga, kau tanya sama naga. Kau tanya sama domba-domba yang ada. Karena berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, orang yang ada di surga, sosok yang ada di surga itu ada dalam domba yang bertanduk 7, bermata 7. Satu pun narasi itu tidak ada dijawab. Satu pun pertanyaanku tidak ada dijawab sama si Oki, gitu loh. Kedua, perihal tentang kondisi di dalam surga. Seperti apa sih kondisi di dalam surganya Kristen? Adakah kondisi surganya Kristen sebagaimana indahnya Quran menceritakan dalam kondisi surga? Kan begitu. Yang pertama teman-teman, kenapa orang-orang ingin memasuki masuk dalam ke surga? Karena surga itu syarat akan keindahan. Surga itu syarat akan keindahan dan juga kekekalan. Kan gitu. Bagaimana keindahan bisa hadir pada kondisi perang? Kan gitu. Sementara di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwasanya di dalam surga mereka ada perang naga. Ada perang, ada juga pesundal di sana. Ada puji-pujian di mana ketika di dunia saja mereka memuji-muji itu dengan band dan ribut, berarti di surga nanti mereka dengan band dan ribut. Dan aku berikan kau data ini ya, kita kaji nih ya. Kau tidak berikan satu data pun ya dari Yesus, di mana Yesus menjanjikan surga untuk Kristen, tidak ada datanya. Tapi aku bisa menunjukkan datanya. Sosok Yesus ini di surga atau di neraka? Ini kita mulai ya. Nih, dalam Galatia 3:13. Galatia 3:13. Nih, Yesus itu di surga atau di neraka? Pegangnya, pegangannya. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena kita. Jalan menjadi kutu karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Satu-satunya Tuhan yang mati terkutuk dan telanjang itu Tuhan yang hotel. Itu satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia adalah Tuhan yang terkutuk dan juga telanjang Tuhan yang hotel. Kambing tidak pernah menyembah kepada kambing yang tidak bertelana. Kambing tidak pernah bertelana. Ya, terkutuk dia menebus kalian dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekarang kita berpindah ke dalam Matius 25 nomor 41. Matius 25 nomor 41. Nih. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat." Pertanyaannya Ki, kau pakai logikamu Ki, dan teman-teman hotel ya, bukan logika dia. Bagaimana bisa sosok yang dicempakkan ke dalam neraka menjanjikan surga sama kalian? Sosok yang kalian sembah saja itu digiring oleh Paulus masuk ke dalam neraka. Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. So ada tertulis terkutuk orang tergantung di kayu salib. Dalam Matius 51 orang terkutuk ke dalam neraka. Begitu ini framing oleh Paulus guna menghinakan Yesus. Lalu teman-teman ini
disembah dalam neraka. Yesus, dengan nama Yesus, berposisi dengan nama Yesus, dan itu adalah kejahatan, kata Yesus, dilemparkan ke dalam neraka. Dan teman-teman dari Kristen melakukan kejahatan yang dikatakan oleh Yesus dengan mengatakan Tuhan. Tidak ada dalil di mana dikatakan orang yang menolak Kristus akan masuk neraka. Sekarang jawaban yang begini, kapasitas apa yang dimiliki Kristen hingga kalian dikatakan masuk surga? Silakan. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab. Ya karena nggak jawab pertanyaan juga, Ki. Ayat yang saya tunjukkan dari tadi bukan ayat. Yang saya tanyakan bukan itu tadi loh, Ki. Loh, Kapasitas mengambil kesimpulan dari jawaban saya? Kapasitas apa yang dimiliki Kristen sehingga Kita jawab, dia masuk surga? teman-teman. Itulah ya teman-teman. Yang dua pertanyaan paruh kita jawab ya teman-teman ya. Kapasitas apa yang dimiliki orang Kristen atau pengikut Kristus supaya dia masuk dalam neraka? Kapasitas kami memperoleh hidup yang kekal dari apa? Roma 10 ayat yang ke-9 tadi. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Buktikan ucapan saya. Buka datanya, Roma 10 ayat yang ke-9. Dari tadi saya sudah jawab, Bang Faruk Sianipar, bukan berarti beriman saja. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena apa? Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak mati di dalam kebinasaan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kesalahan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jeder. Pertanyaan kedua Bang Faruk, seperti apa kehidupan di surga nanti? Matius 25. Sebentar ya, seperti apa kehidupan di surga nanti teman-teman? Wahyu 21 ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tangisan atau kesakitan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat yang keempat. Apalagi yang belum saya jawab? Dari tadi saya udah jawab. Terus framingan Bang Faruk di dalam mana tadi ya? Matius 25 ayat 41. Kalau Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus itu di dalam Galatia 3 ayat 13 menjadi kutuk supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan tetapi beroleh hidup yang kekal. Terus di framing ya teman-teman, Matius 25 ayat 41, orang terkutuk itu dilempar ke dalam api neraka. Bang Faruk, itu bukan merujuk kepada Tuhan Yesus. Makanya baca satu perikop Bang Faruk, ayat itu sedang menceritakan apa? Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Jangan diputar-putar ayat Alkitab kami. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Maka di dalam Galatia 3 ayat 13, dia mati terkutuk di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dari tadi saya jawab pakai data dan dalil Bang Faruk. Pertanyaan saya, siapa di dalam imanmu yang sekarang ada di dalam surga? Ketika kalian bisa menggambarkan surga, jelas-jelas di dalam Alkitab tidak dapat digambarkan, tidak terlihat oleh mata, bahkan di dalam hati kita pun tidak terbayangkan. Siapa yang sekarang ada di dalam surga? Makanya saya bilang tadi, jangan ngomong kalau sendalnya yang ketinggalan di surga. Tanya dulu sama ChatGPT boleh? Tanya dulu, ChatGPT, tolong jawab pertanyaan Bang Oki. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Faruk Sianipar, pertanyaan saya, kondisi fisik kalian ketika nanti masuk ke surga apakah sama? Apakah sama seperti keadaan sekarang atau berubah? Itu loh pertanyaan saya Bang Faruk Sianipar. Boleh minta bantu ChatGPT, tolong jawab pertanyaan Bang Oki. Ya teman-teman ya, apa yang jadi pertanyaan Bang Faruk? Kita semua jawab pakai ayat-ayat Alkitab. Kapasitas apa yang kita miliki sebagai orang Kristen
supaya kita ini memperoleh surga? Lah karena kami mengaku di dalam hati kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kami melakukan setiap kehendak Bapa. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di mana kehendak Bapa itu? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Saya bacakan Yohanes 6 ayat yang ke-40. Ini data Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jawab pertanyaan saya, Bang Faruk Senibar. Siapa yang sekarang ada di surga, sehingga kalian bisa menggambarkan bentuk surga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah bentuk fisik kalian ini sama ketika nanti naik ke surga? Apakah sama seperti manusia ketika ada di bumi? Jawab pakai data, silakan. Main trail. Oke, kita sudah dengar ya penjelasan dari Oki. Nanti ingatkan Oki untuk menjawab pertanyaannya. Ternyata yang menjanjikan surga kepada iman Kristen berdasarkan Roma 14 nomor 9 kitab Korintus adalah Paulus. Sementara pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dikatakan Yesus si penyesat. Pauluslah yang memberikan pengajaran bahwasanya Yesus Tuhan. Jelas dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bernubuat dengan namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Paulus aja dikatakan Yesus sesat. Percaya pula kalian jaminan surga dari si penyesat. Di dalam kitab Matius 24 nomor 3 nomor sampai 5, kita baca ini ya. Matius 24 nomor 3 sampai 5. Nih, si penyesat itu siapa? Matius 24 nomor 3 sampai 5. Makanya tobatlah kalian adik-adik oten, tobat. Balik pula ini. Aduh balik pula kok. Nah ini, ketika Yesus di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang menggunakan nama Yesus dalam KPR 9 nomor 3 sampai seterusnya itu Paulus. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah membawa-bawa nama Yesus ataupun Mesias ataupun Kristus, gak pernah. Berdasarkan kitab Matius 24 nomor 3 sampai 5 tadi, Pauluslah si penyesat itu. Masih yakin dari kalian adik-adik Kristen janji yang bisa janji surga yang diberikan oleh si penyesat sama kalian? Si penyesat ini aja dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 akan diusir oleh Paulus, oleh Yesus. Dan di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, apa kata Yesus di situ? Jika ada yang mengatakan kepadamu Mesias di sana, Kristus di sana, Kristus di sini, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Pauluslah dalam KPR 9 mengaku-ngaku bertemu sama Yesus dalam bentuk cahaya. Makanya saya bilang, kalian ngeklaim diri kalian ngikut Yesus, tidak. Oten ini pembangkang Yesus, membantah Yesus, penghujat Yesus, penghina Yesus. Kalian lihat, ini ada korelasinya Yesus kepada kalian. Buktinya apa? Ketika Yesus dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, ya, Yesus dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, hukum yang utama dengan bahwa Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang Tuhan. Kristen mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Cakar-cakaran kalian. Yesus berkata apa, Paulus berkata apa, Kristen berkata apa. Nah, terus kalau kata
Islam mengetahui kondisi surga. Di dalam surah As-Sajdah ayat 4, yang menyampaikan kondisi surga kepada kami, ialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan surga. Allah. As-Sajdah ayat 4. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi manusia di dalam surga nanti ini? Hadis. Ini ciri-ciri manusia di dalam surga. Nanti jawab Ki ya. Di luar dari perkataan Paulus, sebutkan satu janji Kristus, janji surga untuk Kristen. Di luar perkataan Paulus. Di luar perkataan Paulus, sebut satu janji surga yang diberikan Yesus kepada Kristen. Ini. Tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tertulis di dalam di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam, 60 zirah, berkisar hampir 30 meter, tampan seperti Yusuf di usia sekitar 33 tahun. Mereka memiliki lisan Nabi Muhammad SAW, badan tidak berbulu, berpenampilan ini semua, tidak menjadi tua. Ya, ini tertulis di dalam habis pula waktu koki. Ya, jawab lagi ya pertanyaanku ya. Sebut janji surga untuk Kristen di luar perkataannya Yesus. Silakan. Oke, teman-teman, kita akan jawab dua pertanyaan Faruk sekaligus ketika Bang Faruk tadi memframing tentang yang menyesatkan. Bang Faruk tahu di dalam Alkitab kami sudah dijelaskan siapa yang akan menyesatkan itu. Sebentar, waktu saya diam dulu, tenang. Bang Faruk, ini ya, yang menyesatkan itu Yeremia 22 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Aku telah bermimpi. Itu di dalam Alkitab kami. Nabi palsu itu yang apa? Yang telah bermimpi, Bang Faruk. Yeremia 23 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang kekal atau surga? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Siapa nabi palsu di dalam Alkitab? Ini bicara di dalam Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan itu. Yang sering mengatakan aku bermimpi itu di dalam Alkitab kami, Bang Faruk. Langsung keringat dingin. Langsung keringat dingin. Oke, teman-teman, jawaban Bang Faruk, teman-teman, kita harus jelaskan dulu ya. Tinggi nanti mereka ini yang masuk ke surga itu adalah 60 hasta, mengikuti tinggi Nabi Adam. Betul. Tapi kita harus cari tahu dulu, satu hasta itu 45 cm. 60 hasta kali 45 cm berarti tingginya 2700. Oh, tinggi sekali. 2700 cm. Boleh cek data saya. Satu hasta itu 45 cm. 60 kali 45 cm berarti 2700 cm. Oh, tinggi sekali ya teman-teman ya. Itu berarti kurang lebih 27 meter sampai dengan 30 meter nanti tingginya. Pertanyaan saya selanjutnya, Bang Faruk, jawab pakai data. Tunjukkan datanya. Yang jadi makanannya nanti apa? Ketika manusia dengan tinggi 27 meter ini di dalam surga, yang jadi makanannya nanti apa? Jawab pakai data. Langsung kan begini kan teman-teman, langsung ini, langsung lap keringat teman-teman. Ya, jadi kalau Bang Faruk tadi bicara tentang halusinasi, surga Kristen tidak pernah berhalusinasi. Jelas di dalam Alkitab dikatakan tidak dilihat oleh mata, tidak bisa digambarkan, bahkan dibayangkan di dalam hati pun tidak
bisa. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang halusinasi, Bang Faruk. Waktu saya, jangan kejang-kejang. Oh, belum nih. Aku pikir aku di mute. Sorry. Jangan kejang-kejang, santai Bang Faruk. Jawaban Bang Faruk, pertanyaan Bang Faruk saya sudah jawab. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa. Itu data Bang Faruk. Oke, jawab pertanyaan saya Bang Faruk. Ketika kalian nanti masuk surga, tinggi kalian 27 meter sampai dengan 30, kurang lebih seperti itu. Karena 60 hasta kalau mengikuti Nabi Adam. Satu hasta itu 45 cm. Makanannya apa? Jawab pakai data. Apa yang menjadi makanan manusia dengan tinggi 27 meter ini nanti ketika dia masuk ke dalam surga? Saya tidak bahas yang masalah kawin mengawin ya teman-teman ya. Saya tidak mau bahas itu, udah pasaran sekali kalau kita bahas masalah itu ya. Kita bahas hal-hal lain aja teman-teman. Ya teman-teman Kristen, yuk kencengin tap-tap layar ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita sudah menang debat kita kalah PK. Ayo Kristen bersatu, kencengin tap-tap layarnya, di share ulang teman-teman ya, di share ulang. Bang Faruk sudah mulai kepanasan. Jawab pakai dada. Apa yang menjadi makanan ketika nanti kalian akan masuk surga? Silakan Bang Faruk. Nanti kalau aku lupa ingatkan di menit kedua ya. Siap. Karena aku lupa ya menjawabnya ya. Oke ya, jadi teman-teman, makanya saya bilang si Oki ini masih Kristen karena nggak tahu Bibel. Kitab Yeremia dia katakan membuat tentang nabi palsu di mana nabi itu bermimpi. Dia lupa nih, dalam kitab KPR 16 Paulus yang mimpi. Makanya gue bilang arah dari si penyesat itu mengarah kepada Paulus semua, Oki. Oki ya, Niki, jangan nangis Oki ya. Makanya ini tangan Ki nih. Nah, nanti termakan waktu kita ya. Nih, dalam Alkitab ada beberapa peristiwa Paulus mengalami mimpi atau penglihatan yang diyakini sebagai pesan dari Tuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah penglihatan atau mimpi Paulus dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10. KPR 16 nomor 9 sampai 10. Paulus di situ bermimpi, Oki. Makanya jangan kau telanjani agamamu sendiri, Ki. Ya, jangan kau telanjani. Yang kedua, perihal tentang kitab Yohanes yang diyakini perkataan Yesus, di mana di situ dikatakan, ya, Yesus akan memberikan janji kehidupan yang kekal kepada mereka, Ki. Sadar kok, Ki. Jangan jadi manusia yang nggak tahu diri, Ki. Dalam Yohanes 10 Yesus mengatakan mereka itu Yahudi, bukan pemakan babi, Ki. Bukan penyembah dia, bukan orang di luar Yahudi, Ki. Kata mereka di dalam Yohanes 10 itu mengarah kepada Bani Israel. Karena dalam Matius 15 nomor 24 Yesus menyatakan dirinya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datang Oten dalam ayat 26-nya nyamar jadi anjing. Udah nyamar jadi anjing, mengakui dirinya anjing, malah diusir tetap sama Yesus. Nggak dikatakan Yesus domba, tetap anjing. Kok bangga kali lah kau nyaruk menjadi anjing. Oten ini udah dikatakan anjing, tak pernah masuk dalam kawanan domba tapi bangga. Nggak ada anjing masuk surga, nggak ada. Di dalam Wahyu 5 nomor 6 dikatakan ada anak domba bermata 7 bertanduk 7. Nggak ada anjing bertanduk 7 masuk surga. Karena orang di luar dari Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Nggak ada cerita untuk anjing masuk surga. Yang kedua, Matius 10 nomor 5 sampai 6 Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang di luar dari Bani Israel. Nah, sekarang saya jawab pertanyaanmu ya, perihal tentang makanan. Ki, pegangan Ki ya, ini keras sekali Ki nanti Ki. Makin ke depan makin keras nih Ki. Kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Gak mungkin Ki ya anjing masuk surga Ki ya.
Aku nggak punya data di dalam Bible di mana anjing masuk surga, Ki. Mau diri sedikit, Ki. Karena bukan aku yang mengatakan kalian anjing ya. Orang di luar dari Bani Israel kata Yesus itu anjing. Nih. Ya, Al-Baqarah 25. Jadi makanan dulu ya, kok nggak tanya minuman. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk beramal soleh, bahwa mereka, ya, surga-surga yang ada di bawahnya mengalir sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki buah-buahan. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi makanan kami, Ki, ya, apa yang kami inginkan di dalam surga, apa yang kami inginkan akan ada di hadapan kami, kan begitu. Ini datanya ini area Al-Zukhruf 71. Ya, nanti pertanyaanku, Ki, ingat, Ki, ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan anjing masuk surga, Ki, ya. Ini untuk minumannya, Ki, ya. Nanti kau tanya lagi, minumannya apa minumannya? Kepada mereka, ini Zukhruf 71 ya, Ki, ya. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati. Apa yang diingini oleh hati dan dipandang serta oleh mata serta kamu di dalamnya. Apa yang kami inginkan ada di dalam waktu kita, teman-teman. Teman-teman, bisa kencengin tap layarnya, teman-teman. Kita bal-bali, Bang Paru. Kasih ayatnya di dalam Bible. Waktu saya jangan kejar-kejar, santai, Bang Faruk. Teman-teman, kencengin tap layarnya, kita bal-bali Faruk sekarang. Oke. Oke, Bang Faruk, ketika nanti Bang Faruk mengatakan masalah anjay masuk surga, tunjukkan saya datanya yang Bang Faruk sebutkan tadi. Tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab. Masih waktu saya setelah ini ya, Bang Faruk, ya. Tunjukkan saya datanya. Kencengin, teman-teman, tap layarnya. Dari tadi Bang Paulus menggunakan data AI untuk mengatakan kalau Rasul Paulus itu bermimpi, ya kan? Seperti yang saya sampaikan, di saat Bang Ovi bertanya, disitulah AI yang menjawab. Oke, dari tadi framing tentang Paulus. Sekarang saya bukakan datanya. Oke, teman-teman. Surat Yasin ayat yang ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mendustakan keduanya, kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kalau kita lihat, teman-teman, di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14, ini Bang Faruk, pegangan Bang Faruk, pegangan dulu Bang Faruk, pegangan dulu. Yakni diperkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab Sulaiman dari Sib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yohana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Jawab pakai data. Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Pakai data. Itu kalau saya, model saya jelas Bang Faruk, bukan model AI. Yang saya pakai Quran Yasin ayat 14 dan tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau kita lihat, teman-teman, siapa Paulus di dalam? Coba kita gunakan AI yang digunakan Bang Faruk Sanipar. Siapa Paulus di dalam surat Yasin? Sebentar ya, teman-teman, ya. Oke. Sebentar, teman-teman.
Sebentar ya. Kita bukakan dulu ya. Indah, yang sesuai Bang Faruk, gunakan ya teman-teman ya. Dia pakai EI, kita pakai EI. Kita cuma membacakan. Ya, Paulus dan Paulus adalah orang yang sama. EI Bang Farus, datanya sama Bang Faruk. Pakai EI. Kalau saya sumber saya jelas. Bang Faruk, pegangan saya bilang Bang Faruk. Selamat datang di kebenaran. Lap-lap keringat Bang Faruk sedikit boleh. Ya, nah masalah Tuhan Yesus tadi mengatakan Anda, sebutkan saya ayatnya. Setelah ini saya jawab, Bang Faruk. Bukan saya ayatnya. Nah teman-teman, kata Bang Faruk tadi teman-teman, makanan di sorga nanti itu adalah buah-buahan. Oke Bang Faruk. Silahkan Bang Faruk bantah ini pakai data. Sebentar. Makin pegangan lagi Bang Faruk. Pegang lagi Bang Faruk. Makin pegangan. Sebentar teman-teman, kita bukakan datanya. Sebentar. Ya. Hadis Bukhari 3082. Adapun tanda pertama kiamat api neraka muncul. Ini ya teman-temannya, sampai sini nanti kita akan baca mulai dari tengah. Sebentar, masih ada waktu ya. Sebentar teman-teman. Sebentar kita akan baca Bukhari 3082. Oke, kita bacakan dari awal aja ya. Bang Faruk minta waktunya sebentar ya. Aku berkata tentang 3 perkasa yang diketahui kecuali seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda pertama kiamat? Apapun tanda pertama penghuni surga, dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya, dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Jawab saja Jibril memberitahukan. Kita data. Oke, Aku tadi nggak boleh. Habis ngambangnya kayak kotorannya. Setelah ini ya, karena kita buka data, silahkan pakai data AI, Bang Faruk. Oke. Ngerti ya, abangmu yang ganteng ini tidak menggunakan data AI. Ketika lisanku memberikan data sama kaum Yohanes dalam KPR 16 nomor 9 B10, kau bukalah. Coba. Kan kitab kau itu KPR 16 nomor 9 B10 cuma. Tadi itu. Terus tadi kita bahas tentang makanan di surga. Kan dalam surah Al-Zukhruf ayat 71 udah kasih datanya sama kamu. Apa yang kami ingini ada di surga. Kalau aku mau makan daging oten, mungkin dikasih Allah juga di surga. Tapi aku gak akan selera daging oten karena di dunia makan babi. Apa yang diinginkan oleh hatimu ada di surga. Aku pengen apapun ada di surga. Nggak harus binatang, nggak harus buah-buahan. Apapun yang kuinginkan ada. Kalaupun aku mau makan daging ada di surga. Nah, begitu. Sementara dalam Bibelmu tidak ada digambarkan tentang makanan orang di surga. Nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena surga di dalam Bible itu adalah rekayasa dari Paulus. Yesus sendiri hampir tidak pernah menceritakan kondisi surga dalam Bible. Nggak pernah. Nah, kau tadi tanya, pertanyaanku tadi tidak kau jawab. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Karena dalam Matius 7:26, orang-orang di luar Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Yang tak tolong pada dia dan otennya itu adalah Bani Israel. Katakan anjing. Ini katanya. Nanti jawab yang sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Silakan. Jawab itu. Itu buka datanya. Kalau diminta data kan, Matius 15 nomor 24 sampai 20 sampai 30 kita baca ini. Teman-teman pegangan ya, pegangan. Aku udah bilang saudara ini, rasakan ini narasi ini, pegang. Nih. Matius 26 ayat berapa? Matius 15 Dinda. Tapi baru nggak tahu. Matius 15 ya. Nih. Jawab Yesus. Ayat berapa?
kelimanya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau kau mau tahu perempuan ini dari mana, kau baca dari ayat 15-nya. Wanita dari Kanaan. Tetapi Yesus tidak patut mengambil roh, dia akan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita Kanaan yang Yesus anjing. Diperkirakan oleh kalian semua, Bang Spida. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Benar Tuhan. Dia kata anjing, benar anjing. Maka Yesus benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus jawab maka dari kepadamu seperti kau kehendaki. Apa Yesus pesan? Nomor 6. Kalau pesunan di surga ada dalam Matius 21 nomor 31. Kalau anjing masuk surga nggak ada di yang udah di anjing. Kenapa Yesus mengatakan di baca dari 15 wanita anak anjing katakan Yesus anjing. Dari ayat 15 satu suka baca sampai 20 Yesus itu berisi diikut perempuan itu tidak orang pada dia. Apa kira Yesus? Lalu dia bilang Yesus kepada dia, bagaimana aku di mana Yesus mengatakan anjing masuk surga? Gak apa-apa lah, gitu loh. Kalau kau harus punya anjing supaya masuk surga, gak apa-apa. Nanti kalau ada anjing masuk surga, bener apa masuk surga? Karena gak mungkin untuk jadi domba gitu loh. Untuk jadi domba kok gak mungkin. Kasih datanya Ki ya, silakan. Pedas teman-teman. Nangis kok gitu. Yang digunakan untuk menggambarkan bangsa Israel yang dipilih selamat datang di kebenaran. Terus bertanya, di mana ada ayat kalau anjay itu masuk surga? Lo memang tidak ada. Makanya Parusia ini teman-teman tidak paham Alkitab. Yang penting teman-teman, framing nomor 1, follower senang. Bang Faruk, sungguh Bang Faruk pengajarannya. Ngomong-ngomong Bang Faruk, kenapa sok bahas Paulus? Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Kenapa tiba-tiba sok bahas terus? Dari tadi katanya Paulus palsu. Paulus palsu. Kau ingatkan tadi. Kau ingatkan santai. Ya nanti ingatkan ya kalau lupa ya. Redakan. Ya, jadi teman-teman, di dalam Matius 15 ayat ke-26 di situ bukan Tuhan Yesus merendahkan seorang perempuan dengan mengatakan anjay, tapi itu sebuah perumpamaan. Ya teman-temannya, yang digunakan di dalam Matius 15 ayat 26 itu teman-teman, itu menggambarkan Matius 15 ayat 26 yang digunakan Bang Faruk itu menggambarkan keadaan bangsa Israel. Makanya kalau kita lihat perikopnya teman-teman, perempuan Kanaan yang percaya. Kalau masalah framing nomor 1 ya kan Bang Faruk. Sekarang saya mau tanya ini tadi dengan data yang saya tadi tidak sempat menunjukkan Bang Faruk. Oke, ini ya Bang Faruk ya. Ini Bang Faruk, jawab nanti tolong pakai data Bang Faruk ya. Sebentar teman-teman, kita oke. Semua bersabda
adapun tanda pertama hari kiamat api yang dan manusia dari timur menuju barat, dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Bang Maruk, Bang Maruk, pertanyaan saya, kenapa kok harus hati ikan paus yang menjadi makanan pertama penduduk surga? Kenapa? Ikan pausnya dapat dari mana, Bang Maruk? Hadis Bukhari 3082, jawab pakai data. Kenapa makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus? Dan jangan lupa tadi pertanyaan saya yang di awal, Bang Faruk, ketika kalian dapat menggambarkan surga, ada perabotan dari emas segala macam. Pertanyaan saya ini paling simpel. Pertanyaan saya, Bang Faruk, siapa yang pernah masuk surga? Jawab pakai data. Jangan bilang kalau sendal ketinggalan di surga ya, jangan ngomong itu. Kalau sendal itu ketinggalan di surga. Dua ada pertanyaan saya dengan Bang Faruk, teman-teman ya. Kenapa makanan pertama penduduk surga di dalam hadis Bukhari 3082 derajatnya sahih adalah hati ikan paus? Kenapa? Jawab pakai data. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, siapa yang pernah masuk surga? Jawab pakai data. Jangan ngomong nanti kalau sendalnya ketinggalan di surga. Ya Bang Faruk ya, tolong jawab pakai data, Bang Faruk siang ipat. Ya, masalah kata anjay tadi saya sudah luruskan ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di situ, teman-teman, itu tidak untuk merendahkan seorang perempuan, bukan ya. Itu untuk mengganggu bahasa Israel, teman-teman. Jadi menggunakan kata anjay di situ. Bukan berarti anjay itu nanti masuk surga. Bang Faruk, jawab pakai data. Jawab dulu lah. Saya kan jawab dulu baru saya menanggapi. Jawab dulu dua pertanyaan saya pakai data, Bang Faruk, silakan. Ya. Oke, tunggu kita sebelum kita mulai. Pertanyaanmu yang mana dulu yang mau ditanggapin? Ya dua lah, kenapa makan yang paus? Siapa yang masuk surga? Ya kalian bisa menggambarkan surga. Ikan paus ya, oke. Silakan. Minta waktu buat cari data, boleh, silakan. Ya kenapa di mute? Jangan grogi, Bang Faruk, jangan grogi. Undang. Oke. Ya, masalah Baulus tadi ya dijawab juga ya, Baulus ya. Ki, di dalam kitab ini yang tadi sudah kau sampaikan, tanda dari nabi palsu itu bermimpi. Paulus itu dalam KPR 16 nomor 9, kalau kau kembalikan original teksnya, itu kata penglihatan itu adalah mimpi. Paulus yang mimpi. Mengarah kepada Paulus semua si penyesat itu, Ki, gitu loh. Terus yang kedua, pertanyaanmu tentang makanan dari penduduk surga menurut hadis itu adalah jantung dari paus. Kan aku bilang dalam surah Zukhruf 71, apa yang mereka inginkan. Kan aku bilang juga tadi, kalau aku kepengen makan daging oten, aku makan daging oten. Karena begitu dikatakan Al-Quran di dalam surah Al-Zukhruf ayat 71 tadi tentang makanan kami. Terus perihal yang kedua, ya siapa yang pernah datang ke surga gitu loh. Siapa yang pernah datang ke surga? Siapa umat Islam pernah ke surga lalu menceritakan surga? Kan aku bilang tadi kepadamu di dalam surah apa tadi? Di dalam surah As-Sajdah ayat 4, ya, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan diantaranya yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan informasi kepada kami tentang perihal surga itu adalah sosok yang menciptakan surga itu sendiri. Gitu loh, nggak perlu menunggu, nggak perlu menanti ada orang ke sana gitu loh, karena yang menciptakan surga kepada kami adalah sosok yang mengklaim telah menciptakan surga. Nah, perihal tentang Matius 7 tadi kau katakan itu perumpamaan, ya, orang Bani Israel itu diumpamakan dengan domba, dan orang di luar dari Bani Israel itu diumpamakan dengan anjing.
surga, berarti tidak ada Oten masuk surga, selesai. Udah selesai diskusinya, apalagi mau didiskusikan Ki? Kalau udah akui gitu loh, ada anjing masuk surga, perumpamaan anjing masuk surga tidak ada, udah berarti Oten nggak masuk surga, selesai. Apalagi mau didiskusikan, dia udah akui tidak ada perumpamaan anjing. Aku ketika mengatakan anjing yang benar nanti Yesus pun ketika mengatakan wanita itu anjing, ya nggak anjing beneran. Nah, masa Yesus nggak tahu mana anjing mana manusia? Kok nggak ada? Memang benar kau bilang itu perumpamaan. Orang-orang Bani Israel diumpamakan dengan domba. Orang-orang di luar dari Bani Israel dikatakan diumpamakan dengan anjing. Dan kau kan orang-orang di luar dari Bani Israel, ya kamu anjing. Mana? Kalau domba ada di surga, aku udah baca ayatnya Wahyu 5 nomor 6. Tapi anjing di surga ayatnya begitu. Malahan yang tadi nggak ada ayatnya di dalam Bible dikatakan anjing masuk surga. Ya udah diskusi kita berarti selesai. Apalagi mau didiskusikan, kau sudah akui gitu loh. Oten yang sejatinya adalah orang di luar Bani Israel yang diumpamakan Yesus dengan anjing, nggak masuk surga, habis. Apalagi pula materi mau dibahas samamu, coba sudah kau akui semuanya, selesai. Karena memang Ki nggak cocok kali loh Ki anjing masuk surga Ki. Kalau anjing masuk surga untuk apa ada pesundal Ki? Sayang pesundalnya Ki. Kan nggak mungkin Matius 21 nomor 31 ketika pesundal belum masuk surga, pesundal itu mangkal di surgamu mengatakan jeng singgan Ki, agama kami Islam, din Islam kami ini tidak halu, tidak dongeng, tidak seperti imanmu Ki. Kamu kemana Ki? Tengok sini. Di mana narsisnya? Kau imani Tuhan kau di surga. Ngapain Tuhan kau di surga Ki? Ngapain? Tuhan kau di surga ngapain? Yang pertama, apakah dia juga mau cicipin juga tuh pesundal di surga itu? Yang kedua, apakah dia ikut perang melawan naga itu? Yang ketiga, apakah dia mau mengikuti perkawinan Wahyu 19 nomor 7 itu tadi? Ngapain Tuhan kau di surga? Gak ada tempat lagi bagi Tuhan kau hingga dia berbagi kapling yang kau di surga. Satu-satunya Tuhan yang berbagi kapling di surga itu hanya Oten. Adanya aja kalau nanti di surga Tuhan kau di surga, Tuhan kau di surga. Tuhan buka jendela si Oki kan, ada Tuhan, pagi Tuhan. Ya, surga itu bukan tempat Tuhan Ki. Surga itu tempat manusia yang takwa, yang mengikuti, yang melakukan perintah-perintahnya. Jadi kurasa diskusi sudah selesai Ki, karena kau bilang anjing gak ada masuk surga Ki. Apa lagi? Waktu saya, jangan mau kabur. Jangan mau kabur. Oke, ya teman-teman ya. Mau kabur. Nggak kabur. Nggak, kalau apa kita pindah materi lah, karena sudah selesai. Silakan jadi ya, waktu saya. Ya, memang tidak ada anjay itu masuk surga. Loh, kami bukan anjay. Siapa yang bilang kami anjay? Itulah Bang Faruk ini menyimpulkan sendiri. Bang Faruk, saya minta datanya Bang Faruk. Saya tidak bertanya apa yang kalian minta nanti di surga akan diberikan. Pertanyaan saya, kenapa hati ikan paus? Memangnya kalian minta hati ikan paus? Imannya sendiri aja nggak paham guys. Tertulis di dalam hadis Bukhari 3082, makanan penduduk surga di hari pertama adalah hati ikan paus. Itu yang saya tanyakan. Memangnya Bang Faruk minta, aku minta makan hati ikan paus gitu? Imannya sendiri pun teman-teman dia nggak paham teman-teman. Tapi kalau masalah framing top lah memang ya kan. Kami orang Kristen tidak pernah dikatakan anjay Bang Faruk. Itu yang pertama. Saya minta jawaban pakai data Bang Faruk. Kenapa makanan pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Tidak nyambung dengan jawaban Bang Faruk.
Nih, lihat nih ya. Ini. Harus saya baca pelan-pelan nih teman-teman. Adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul akan menggiring manusia dari timur barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Bang Faruk, kenapa harus hati ikan paus makanan penduduk pertamanya? Itu yang saya tanya. Kan kami boleh Ki meminta apa aja, bebas Ki, kami minta apa aja. Memangnya Bang Faruk minta makan hati ikan paus begitu? Astaga teman-teman ya. Ya, pertanyaan kedua saya juga tidak dijawab pakai data teman-teman. Itu tidak dijawab pakai data. Dari mana kalian tahu isi-isi surga itu? Makanya saya minta penjelasannya. Siapa yang sudah masuk ke surga di dalam iman kalian Bang Faruk? Tapi tolong jangan bilang sendal yang tertinggal di surga. Tidak mungkin kan sendal bisa menjelaskan keadaan surga? Bang Faruk, jawab pakai data. Jangan deg-degan Bang Faruk, santai aja, jangan mau lari tema. Saya belum bahas masalah lain loh. Ini aja udah dep jantung Bang Faruk. Oh Tuhan ya. Ya teman-teman, jadi ya teman-teman ya, kita sebagai pengikut Kristus kita tidak pernah dikatakan anjay. Itu cuma framing sesat dari Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Matius 15 ayat yang ke-26 teman-teman, itu sedang menggambarkan keadaan bangsa Israel ya teman-teman ya. Itu sebuah gambaran Bang Faruk. Iya, kalau masalah cocok di Bang Faruk, Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14 jawab pakai data ya. Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat 14 jawab pakai data. Kenapa makanan hari pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Ada apa dengan hati ikan paus? Bang Faruk, ada apa dengan hati ikan paus ya teman-teman ya? Terus yang ketiga, Bang Faruk tidak jawab pakai data. Siapa yang ada di dalam surga sekarang? Bang Faruk Sianipar, jangan keringatan. Jangan keringatan ya. Tolong Bang Faruk jawab pakai data. Kalau memang Bang Faruk tidak menjawab pakai data lagi teman-teman, tandanya selesai diskusi ini. Karena dari tadi saya jawab pakai data semua pertanyaan Bang Faruk saya jawab pakai ayat Alkitab. Atau terlalu berat pertanyaan saya, satu aja ya, satu aja deh. Itu pertanyaan saya satu aja, tolong jawab di awal. Kenapa makanan hari pertama penduduk surga itu ikan paus? Ada apa dengan hati ikan paus? Nggak usah tiga lah, terlalu berat teman-teman. Itu terlalu berat. Kalau satu aja, jawab pakai data. Ayo undang lagi Ki, cepat Ki. Aku sekarang ingin nanya nih Ki. Ya, memang Oki tidak bisa sebenarnya teman-teman. Diskusi ini pun tentang surga selesai. Karena Oki sudah mengakui ternyata organ itu nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Ya, tidak ada umpama anjing dikatakan Yesus masuk surga. Tidak ada. Oke, kalau tadi bertanya siapa masuk surga? Tidak ada. Tidak ada. Yesus nggak ada masuk surga. Original teksmu tidak pernah berbicara tentang paradise, tapi hanya sebatas Uranus, yaitu langit. Paham lagi? Original teksmu tidak pernah berbicara tentang paradise, hanya berbicara tentang Uranus. Gitu loh. Karena apa? Dari Upin Gondrong sampai sekarang dikembali Gondrong, di belakang itu terjemahan Ki, makanya kalian ngomong. Dari dulu, dari opungku ganteng sampai opungku balik ganteng lagi, gak pernah umat Kristen di Indonesia ini dibagi itu dikomparasikan dengan original teksnya, hanya modal terjemahan. Makanya kau di toko-toko enak aja di situ tertulis surga. Kalau dikembalikan ke original teksnya tertulisnya Uranus, bukan paradise. Biar aja. Nah, informasi surga kepada kami yang menyampaikan itu Allah. Siapa Allah ini tadi? Di dalam surah Al-Quran tadi yang katakan kepada Bu Dinda, dalam surah
sajada, Allah itu yang telah menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya yang ada di tengah-tengahnya. Allah yang menciptakan surga dan juga neraka. Biar kau tahu Dinda. Dan Allah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari informasi surga yang kepada kami itu, yang datang kepada kami itu dari Rabbul Alamin, yang menciptakan langit dan bumi. Bukan seperti mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes mimpi di Pulau Patmos, percaya kau dia nengok surga yang ganda. Makanya kau bilang kalian gampang kali ditokoh-tokohi. Kalian itu di-prank sama siapa? Sama penulis dalam Bible kalian di-prank. Tapi nggak tahu diri, gitu loh. Ki, kau baca dulu Matius 7 nomor 15 Ki sampai 26. Di situ orang-orang di luar dari Bani Israel itu dikatakan Yesus itu anjing. Berat atau tidak berat, terima atau tidak terima, kok memang begitulah perkataan Yesus. Dia itu diutus hanya untuk Bani Israel. Karena apa? Ketika Yesus berkata, jika kau kutip perkataannya dari kitab Matius sampai dengan kitab Markus, perkataannya itu mengarah kepada Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Kau percaya kepada perkataan Paul yang sudah dikajikan Yesus tanda-tandanya bahwasanya dia si penyesat. Jangan tahu. Sadar kalian, Yesus itu gak kenal oten. Yesus itu gak pernah dengar ajaran oten. Gak pernah dia memberikan pengajaran oten. Bahkan seandainya kau nyanyi depan Yesus, terpuji, haleluya, terpuji. Yesus bingung. Kau ngapain, kata Yesus? Memuji kau ya Yesus, dongok kau, kata. Kau gak baca dalam Lukas 6 nomor 12, aku berdoa semalam-malaman kepada Tuhanku. Kau gak baca dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kau gak baca dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, aku berdoa kepada Tuhanku dalam kondisi sujud. Kau jingkrak-jingkrak pula kau, kata Yesus. Kau joget-joget pula kau, siapa yang ngajarin kau, kata Yesus. Aku gak pernah suruh kau nyembah aku. Maka kata Yesus, terjadi yang perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 7 tadi nomor 21-23. Enyahlah kau dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan Yesus, si penyesat itu yang tidak terima dan tak percaya Yesus datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Sadarlah kalian adik Kristen, Yesus tak kenal kalian, Paulus yang melahirkan kalian. Tapi ayat 11 nomor 26, perihal tentang makanan tadi Ki, tambah Ki ya. Tolong Ki, kau pakai sikit lah ini Ki, masa gak bisa mencerna? Dalam surah Al-Zukhruf 71 jelas dikatakan, disediakan makanan bagi yang menginginkan. Kalau kau pengen hati paus, ada hati paus. Bahkan kau bilang kan, kalau aku pengen daging oten, ada daging oten. Jangan kau tanya lagi, kenapa maunya hati paus? Kenapa maunya hati paus? Ya suka-suka yang mau, lah lucu tau. Jadi kalau aku mau daging oten, kau tanya lagi, kenapa mau daging oten? Kau tanya, pertahankan harga dirimu Ki ya. Ini kacamatanya kalau dibuka ada nangis ya ini. Bapak bener syok. Tidak bisa saya terima. Ya, teman-teman, kalau narasi kosong, Faruk lah nomor 1. Coba dari tadi data apa yang kau sampaikan Faruk? Pertanyaan saya aja Faruk nggak paham teman-teman. Yang saya tanya dengan Faruk Senipar, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama itu tertulis hari pertama? Faruk, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama itu harus hati ikan paus? Itu yang saya tanya Bang Faruk Sianipar. Memangnya hari pertama kamu masuk surga kamu langsung minta hati ikan paus? Siapa yang minta hati ikan paus? Itu hal paling mendasar. Makanya oten itu dibodohin terjemahannya. Loh, kami mengerti. Makanya Alkitab itu diterjemahkan supaya kami boleh mengerti isinya. Tidak kami baca tapi kami tidak mengerti isinya. Bang Barok.
sini nih. Ini juga saya mau tanya nih sama Bang Baruk nih. Ini juga saya mau tanya dengan Bang Baruk nih ya. Tolong jawab pakai data. Bang Baruk, lihat sini dulu. Nih, hadis Bukhari 3157 derajatnya sahih. Nih. Nabi Musa berdebat. Nih ya, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dan Nabi Musa itu hidupnya sejaman? Kok bisa berdebat, Bang Baruk? Jawab pakai data. Hah? Kenapa Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat? Apakah mereka hidup sejaman? Nih. Ini kalau nggak percaya nih Bang Baruk, nih. Ini saya tunjukkan nih datanya nih. Nih. Hadis Bukhari 3157 derajatnya sahih. Ya, teman-teman ya. Nih, baca nih. Rasulullah bercerita, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari sorga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dan Nabi Musa hidupnya sejaman? Abang Baruk, jawab pakai data. Ayo, tadi bilang Oten halusinasi. Ayo, kita gunakan logika kita. Ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, apakah mereka hidupnya sejaman? Jawab pakai data. Ya, kenapa? Kok bisa berdebat itu loh Nabi Adam dan Nabi Musa? Itu ya, jawab pakai data. Terus jangan lupa Bang Baruk. Jangan lupa ya. Yang saya tanya, Bang Baruk, di situ tertulis letter Lex, makanan penduduk surga hari pertama adalah hati ikan paus. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di hari pertama itu yang menjadi makanannya harus hati ikan paus, Bang Baruk? Itu loh, bukan masalah kalian meminta. Di situ tidak dituliskan, Bang Baruk. Nanti kalau udah mentok jawabnya, biar saya tunjukkan jawabannya Nandar. Kenapa hari pertama makanan penduduk surga itu adalah hati ikan paus kalau udah mentok? Ya, keringat dingin ya kan? Mendingan kami lah Oten, kami mengerti dan kami paham isi Alkitab kami, makanya kami tidak dibohongin, Bang Baruk. Itu ya, silakan Bang Baruk tanggapi dua pertanyaan saya. Silakan ditanggapi Bang Baruk dua pertanyaan saya. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Musa itu berdebat di dalam hadis Bukhari 3157? Kenapa? Apakah mereka hidup sejaman? Jawab pakai data ya, mulai garuk-garuk. Chat GPT boleh, silakan. Mulai garuk-garuk ya kan. Jawab pakai data. Kenapa hidupnya sejaman? Itu antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Yang pertama, yang kedua masih dengan pertanyaan saya Bang Baruk. Ya, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama adalah hati ikan paus? Silakan. Aduh Kiki. Oke, Bang Baruk udah mau jam 3, Bang Baruk mau ibadah. Bang Baruk 10 menit, saya 5 menit. Enggak, aku lama lagi jam 4 aku ibadah. Apa? Aku sholat jam 4. Sholat jam 4 lanjut, silakan. Tapi pakai data ya, jawab ya. Jawab pakai data ya. Silakan. Jadi teman-teman, ibarat ring tinju nih teman-teman. Oh, ini dia tuh sungkur-sungkur ini sebenarnya di lantai teman-teman. Berhenti kemana-mana, coba lah. Pertanyaannya pun itu aja. Ki, kalau kamu orang yang berakal, surah Al-Zukhruf ayat 71 itu sudah menjawab apa yang diinginkan oleh orang, oleh manusia. Ya kalau memang jadi ketetapan itu hati ikan paus, ya udah. Kok kau tanya pula kenapa hati ikan paus? Itu Ki, gini loh Ki. Coba kita hadirkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu menyerang keimanan.
Ini pertanyaan kau lawak-lawak. Terus kau bahas lagi, Al-Qur'an 71 sudah jadi jawaban itu ya tentang makanan tadi. Terus ini ya kalau kau memahami konteks hadis ini hadis yang kau sampaikan tadi ya. Nih ya. Bukhari 3157 ya. Wafatnya Musa nih. Kalau original teksnya kan nggak bisa baca kok kan Ki, karena kalian kan umat terjemahan Ki, nggak bisa diatur. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz, ya ini sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW bercerita. Ini ada hadis yang diceritakan oleh Nabi, kan gitu ya, jelas mereka tidak sezaman. Hadis ini muncul setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan atau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Pembicaraan ini tadi didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Makanya hadis ini diceritakan. Kok tanya itu boleh hidup sejaman apa tidak? Kau dari redaksi saja kau sudah tahu kan? Ini redaksi ini bercerita. Nabi kami bercerita kepada kami tentang apa yang dia lihat, karena memang dia Nabi. Nabi dan Rasul itu memiliki kelebihan, di mana penglihatan dia di luar dari penglihatan kami, gitu loh. Kok tanya pula sejaman atau tidak sejaman? Nah, yang kedua yang mau aku bahas ini Ki, kalau kau tetap membahas tentang surga Ki ya, Niki ini. Kau Ki harusnya hati-hati nih Ki, kalau kau tetap ngotot surga yang dijanjikan oleh Paulus on the game Ki. Wahyu 19 nomor 7 ini Ki. Pahit kali ini Ki. Jahit dong, diberkatilah dai makanku. Dai ngacung diberkati kau dan keluargamu, dai ngacung. Berkata-kata Tuhan dai. Nih Ki, Wahyu 19 nomor 7 nih. Nih. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, di sini Ciki dikatakan ya, perkawinan anak domba. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 36, anak domba di sini adalah Yesus. Pengantinnya sini siapa? Para pengikutnya dan juga penyembahnya. Nah, ketika nanti kau dikawini Niki di dalam Wahyu 19 nomor 7, siap-siaplah kau Ki. Ya. Lukas 2 nomor 21. Kok nggak bisa balik ini? Oke, Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus itu bersunat. Lukas 1 nomor 31 Yesus itu anak laki-laki. Yohanes 1 nomor 36 anak domba itu Yesus. Dikatakan Yohanes Yesus itu dengan perumpamaan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba sudah siap sedia. Berarti ya anak domba di situ siapa dikatakan? Jika itu mengarah pada Yesus, siap-siaplah kau Ki. Bani Israel Ki dihantamlah belakang kau Ki, dihantam. Paling di surga lagu pujian kau udah berubah Ki. Jadi lagu siapa? Lagunya Dewa. Jangan lagi kamu menusuk diriku, karena rasanya itu sakit minta ampun, habis. Makanya aku bilang beruntunglah kau seperti kau katakan tadi dalam Bibelmu. Di dalam Bibel tidak ada dikatakan anjing masuk surga. Beruntung kau, bagusan kau ke neraka saja Ki daripada dihantam belakangmu Ki. Bagus dari neraka saja Ki, gitu loh. Yang pertama Ki harus kau pahami Ki ya, Yesus itu untuk Bani Israel. Kalau kau berpegang kepada Matius 28 nomor 19, Yesus itu adalah guru, kan gitu. Ya, kau dipanggil murid mengikutinya, maka Yesus guru bukan Tuhan. Dia rapi. Jadi kita semua bangsa muridku katanya. Murid memanggil lawan itu apa? Guru bukan Tuhan. Jawab pertanyaanku Ki, ya, jawab indahnya. Ya, Kasika, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak ya. Jahit dong, diberkatilah dengan Oke. Nyanyi ya teman-teman, kita balas nyanyi dikit teman-teman. Ketika Bang Oki ditanya putar ke kiri, hey paruk manis putarlah ke kanan, ke kiri, ke kanan, putar-putar kau baru ke
simpel. Pertanyaan saya simpel ya sama Bang Faruk ya. Tapi saya mau jelaskan dulu sebelum saya ini. Pernikahan anak domba itu adalah sebuah perumpamaan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bukan berarti pernikahan seperti yang kamu pikirkan, Bang Faruk. Ya, jadi pernikahan anak domba di situ itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu adalah sebuah perumpamaan. Gitu aja kok nggak paham itu loh, Faruk Sianipar ini memang berat ya teman-teman. Nah teman-teman, oke ini bahasa Indonesia aja nggak paham. Di situ kan Nabi Muhammad bercerita. Betul, saya akui. Di situ Nabi Muhammad bercerita. Yang diceritakan apa? Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa dan Nabi Adam itu hidupnya sejaman? Astaga, Bang Faruk memang luar biasa. Gini loh, Bang Faruk, mungkin bahasa saya terlalu berat ya. Sekarang saya analogikan, Bang Faruk bercerita tentang debat Oki dengan Hesti Sinaga. Itu wajar, saya dan Hesti Sinaga hidupnya sejaman. Bang Faruk yang menjadi saksinya, makanya Bang Faruk menceritakan kembali. Bang Faruk yang menyaksikan perdebatan saya dengan Hesti Sinaga. Nah sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad bercerita, Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Apakah mereka hidup sejaman? Faruk. Simpel loh, pertanyaan saya tidak berat loh guys. Itu simpel sekali pertanyaan saya itu, hendak dijawab. Terus nih teman-teman, pertanyaan saya, makan hari ikan paus. Jelas-jelas yang saya tanyakan, kenapa makanan hari pertama itu kenapa harus hati ikan paus? Lah kalau memang itu ada yang meminta, siapa yang meminta pula hati ikan paus itu? Itu loh. Tapi itu mungkin terlalu berat teman-teman, pertanyaan saya mungkin terlalu berat. Sekarang saya mau tanya dengan Bang Faruk. Kalau saya, pertanyaan saya masih terkait surga dan neraka. Kalau Bang Faruk udah kemana-mana pertanyaannya. Bang Faruk, kalian kan sering mengklaim kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus karena kami bersunat. Betul ya? Pertanyaan saya, ketika nanti kalian dibangkitkan, kalian masih berhitan atau tidak? Laki-laki loh ya. Jawab pakai data. Searching dulu, Faruk. Searching dulu boleh ya. Apakah nanti ketika kebangkitan itu masih berhitan atau tidak? Boleh searching pakai data AI ya, Bang Faruk ya. Tolong jawab pakai data. Apakah nanti ketika kalian dibangkitkan, kalian itu masih berhitan atau tidak? Tapi tolong pakai data ya. Kalau memang iya, alasannya apa? Kalau memang tidak, alasannya kenapa? Kenapa di dunia berhitan, nanti dibangkitkan tidak berhitan? Tolong jawab pakai data, Bang Faruk. Ya, panik teman-teman, langsung lap Faruk, lap boleh ya. Pakai chat GPT boleh, silakan. Pakai chat GPT menjawab saya tidak masalah. Gitu. Silakan kalau mau pakai chat GPT. Nah, Bang Faruk, karena tempat saya hujan nih deras nih, gitu. Suara Bang Faruk pun nggak terlalu kedengaran jelas. Silakan Bang Faruk ambil waktunya 10 menit. Saya closing statement 5 menit nanti terakhir. Ini waktu Bang Faruk 10 menit. Karena hujan deras ya, gitu. Hujan deras sekali teman-teman. Silakan dijawab pakai data. Jawab pakai data. Ya Bang Faruk ya. Sebentar ya teman-teman ya. Baik teman-teman Kristen, terima kasih untuk support dan dukungannya. Kencengin lagi kenceng layarnya teman-teman 15 menit terakhir. Oke, berarti 2 season aku nih ya. Oke. Oke, undang Ki, undang. Aku nggak pandai undang. Ini. Oke.
Gini. Oke, dua season milik kita ini teman-teman ya. Jadi inilah yang disayangkan dari teman-teman Kristen ya, dan teman-teman di luar Islam. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang hukum Islam. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang syariat Islam. Ketika nanti kalian dibangkitkan, umat Islam menjadi dibangkitkan, apa dalam kondisi berkhitan? Tidak dalam kondisi berkhitan. Karena apa? Khitan itu bahagian dari syariat. Dan kami berkhitan bukan karena ngikut Yesus, ngarang kamu. Ya pernah aku bilang aku berkhitan karena ikut Yesus, ngarang. Tapi berdasarkan surah An-Nasr 123 kami mengikuti milah Ibrahim. Dan milah Ibrahim berserta milah-milah lainnya, syariat dari Musa, syariat dari Yahya, syariat dari Zakaria, cairlah diberkati. Syariat dari Nabi-Nabi berserta dengan syariat Nabi Muhammad itu berlaku di dunia adinda oki. Hukum syariat itu berlaku di dunia. Ya, dosa ataupun pahala. Gak mungkin lagi syariat berlaku setelah kematian. Gak ada lagi syariat setelah kematian. Makanya setelah kematian bahkan sampai di alam barzah maupun di alam-alam selanjutnya gak ada lagi syariat di situ. Gak ada lagi dilarang begini, dilarang begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Gak ada lagi. Gitu loh. Itu harus kamu pahami, tidak. Nah, perihal tentang Wahyu 19 nomor 7 tadi, kau bilang lagi perumpamaan. Semua Bibelmu memang isinya perumpamaan. Dia ditanya apapun perumpamaan. Matius 7, 21, 23 perumpamaan. Apapun dikasih data di Bibelnya perumpamaan. Kalau boleh itu di Bibel kau tuh dituliskan inilah perumpamaan. Tapi luar biasanya Kristen, meskipun Bibelnya perumpamaan, tahu semua dia itu perumpamaan, tahu. Meskipun nggak punya disiplin ilmu. Jadi begini ya, makanya saya bilang, kali-kali saya bilang kepada adik-adik Kristen, kalau kalian baca Bibel kalian dari Kejadian sampai Wahyu, sebagaimana yang dilakukan Babang Far bertahun-tahun lamanya, tak akan mungkin dari Kristen dan kamu. Gak akan mungkin kalian mimpi bisa masuk surga, gak mungkin. Gak akan mungkin kalian jadikan Yesus itu sebagai Tuhan, gak mungkin. Karena Yesus sendiri itu pun bertuhan. Dia bertuhan, dia dijatuhkan syariat. Apa syariat yang dijatuhkan atas dia? Matius, kau baca di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Itu syariat yang dijatuhkan atas diri Yesus. Mana berkata, menyangka aku datang untuk menghukum Taurat, aku datang untuk menyempurnakannya, karena lebih baik bumi dan isinya hancur daripada satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan secara Yesus. Yesus mengikuti syariatnya Musa, menyempurnakan syariatnya Musa, hidup dia di dalam undang-undang hukum Taurat itu sendiri. Datang Kristen hidup sesuka hatinya dengan mengatakan dalam Roma 3 nomor 28 ya, keselamatan itu bukan mengikuti hukum Taurat tetapi menjadi kasih. Bukan Roma 14 nomor 9 lebih lagi, cukup hanya dengan Yesus mati di kayu salib lalu bangkit menebus dosa, itu sudah bisa masuk surga, terpatahkan, tergantikan hukum Taurat. Dan di dalam Galatia 3:10 lebih ngeri kali ini dikatakan, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ada bakutuk. Lebih parahnya lagi Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Ngeri. Yesus mengatakan dalam kitab Matius 5:17-18, lebih baik bumi dan isinya ini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan. Malah enak kali Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat dengan segala ketentuannya telah dibatalkan. Makanya saya bilang, jangan bilang Kristen, tapi Kristful atau Kristus. Apa itu? Pengikut Paulus. Ya ada, kepalaku jadi taruhannya. Sebut satu Kristen yang mau, yang benar-benar mengikuti ajarannya Yesus. Gak ada. Berdoa meminta kepada dirinya karena dia sendiri meminta kepada Bapaknya. Matius 26 nomor 39. Yesus itu tidak pernah
mengajarkan kalian untuk nyanyi-nyanyi di gereja, yang mengajarkan hari Minggu, bahkan kalian dengan cara syariat peribadatan kalian nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Satu season lagi ini, tenang, pegang hati. Setelah ini nanti teman-teman si Oki netanya ada sender itu Yesus itu nggak pernah mengajarkan kalian untuk beribadah nyanyi-nyanyi. Dengar Ki ya, ini kali ini abang serius Ki. Seriusnya Bang Ki. Kalau kamu mau mengenal Yesus, lihat siapa Yesus kata malaikat ketika malaikat mengkhabarkan tentang kehamilan namanya. Apa kata malaikat dalam Lukas 1:31? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Udah gede dijadikan Paulus Tuhan. Malaikat mengatakan dia itu anak laki-laki. Udah. Terus yang kedua, karena malaikat menginformasikan kepada namanya yang hamil dia dan melahirkan dia adalah seorang anak laki-laki, Yesus itu di pandangan wanita yang melahirkannya adalah seorang anak laki-laki yang dia besarkan dan dia asuh. Kalau dia tahu yang dilahirkannya Tuhan, nggak kecarian dia waktu Yesus itu hilang, nggak kecarian dia. Nggak kecarian. Markus 3 nomor 21 sampai seterusnya kau baca. Disitulah di dalam bait Allah Yesus ditemui oleh kaum keluarganya. Rupanya dia bikin mukjizat di hari Sabat. Dikatakan kaum keluarganya dia sudah tidak waras lagi, kata mamanya. Nggak mungkin lagi di depan Maria, di pandangan Maria Yesus itu Tuhan. Karena apa? Dalam kejadian berhenti kok. Gak lucu, aku jenderal dikelilingi dia sama pasukannya, sama pengawalnya. Ini ada pula kalau memang Maria yakin yang dilahirkan itu Tuhan, nggak kecarian dia dalam kitab Markus 3 ketika Yesus hilang. Nggak kecarian. Kalian yang manusia hadir ribuan tahun kemudian seakan-akan melebihi wanita yang melahirkan Yesus dia. Wanita yang melahirkan saja nggak pernah memandang anaknya Tuhan, dan Tuhan kan anaknya. Lalu siapa Yesus menurut Yesus berikutnya? Yesus ini tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, malah dia bertuhan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Markus 12:29. Hukum yang utama dengar wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Marah spender shopping. Oke, ini gitu sebenarnya teman-teman. Aku mau babak belur diskusi, nggak peduli aku parut. Yang penting cair parut. Udah tahu aku parut, nggak punya kapasitas aku diskusi sama kau parut. Yang penting aku cair dari Oten, kata dia. Sama lah. Dari A sampai Z diskusi tadi si parut, siapa ini, si Oki ini, Adinda Oki ini. Maaf cakap ya, suara kamu besar. Manfaatnya nggak ada, sama kayak kentut. Maaf cakap kentut. Kentut itu mungkin kencang suaranya, katanya, tapi baunya ditinggalkan bau. Karena kau dari tadi bukan kau bertahan membela imanmu, malahan menelanjang imanmu ketika kau berbicara dari kitab Yeremia tentang mimpi. Di mana Nabi palsu itu bermimpi, ternyata Paulus dalam original teks dalam KPR Paulus mimpi. Jangan lagi kalian pandang Yesus Tuhan dan menyembah pada Yesus. Tidak mungkin sesembahan itu dikeluarkan oleh rahim. Kalau Yesus adalah Tuhan, lucu kali Ki. Lucu. Kenapa? Yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Kan gitu. Yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Nah, ternyata yang menciptakan Adam adalah cucunya Adam. Cucunya Adam yang menciptakan Adam. Nggak lucu lah. Kalau Yesus adalah Tuhan, yang menjadikan Maria hamil adalah kehendak dari Tuhan, maka yang telah menjadikan Maria
hamil adalah kehendak anaknya sendiri. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki hak? Oke, tentu tidak. Oke. Makanya pakai akal kalian, jangan kalian paksakan anak orang menjadi Tuhan. Sadarlah di adik LTN-nya. Bagian mau sadar boleh di Embang Faruk yang mau sadar ya. Oke, teman-teman, kencengin tetep layarnya 5 menit ini kita buat Bang Faruk babak belur terdiam. Oke, teman-teman. Ini pasti kita Ya. Oke, abang enggak. Aku mau sedih dengan aku mau bicara dengan abang enggak. Tolong diterima. Sebentar. nggak dengar. Loh, maksudnya kayak mana ini? Kesibukan para lelaki nanti di sorga, Bang Faruk ya. Itu aja, saya cuma mau mendengarkan itu yang pertama. Oh, Nggak ada kedengaran. oh nggak kedengaran nggak apa-apa, kalau nggak kedengaran nggak usah. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Faruk tadi tidak menerima teman-teman, kalau saya mengatakan pernikahan anak domba itu adalah sebuah perumpamaan, Bang Faruk tidak menerimanya. Oke. Berarti tidak boleh ada perumpamaan ya Bang Faruk ya? Tidak boleh. Oke, Bang Faruk. Hadis Muslim 3406 derajatnya ya. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Nggak boleh lo perumpamaan lo, Bang Faruk. Nggak boleh perumpamaan ya. Nggak boleh. Kedua tangan Allah adalah kanan semua. Ketika Bang Faruk tidak boleh memperbolehkan saya untuk berkata itu adalah suatu perumpamaan. Ya, makanya saya bilang dengan Oki ini, kata Bang Faruk, teman-teman, tidak kasih yang dijalankan itu untuk Bang Faruk sedang membicarakan dirinya sendiri. Yang ditinggalkannya dari tadi itu kentut. Ditanya, ya kan, kenapa hari pertama penduduk surga itu hatikan paus? Tidak dijawab, nggak ada datanya. Yang kedua teman-teman, kita tanya apakah Nabi Adam dan Nabi Musa itu hidup sejaman? Tidak dijawab. Terus yang ketiga, kita tanya tadi teman-teman sama Bang Faruk, siapa yang pertama masuk surga? Tidak dijawab. Oke, tunjukkan datamu, tunjukkan data tadi. Apa datanya teman-teman? Detik hikmah. Di saat Bang Oki bertanya, disitulah saya yang menjawab. Tapi narasinya Apa jelas. jawabannya Bang Faruk? Ini dalilnya jelas semua. Hikmah. Hadisnya jelas. Hadisnya jelas ya. Ini Ya teman-teman, waktu saya. dan perawinya ada. Waktu saya. Silakan menunjukkan aja. Jangan kejar-kejar. Santai. Ya, teman-teman. Sebentar teman-teman, ada yang kena pelanggaran ini, siapa nih? Oke, aku kena pelanggaran. Teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Kita kena pelanggaran. Kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Kita kena pelanggaran barusan ya. Udah rungkat aja kok Ki, rungkat aja. Jangan belum. Masih waktu Aku saya. kenapa nanti? Kenapa ini? Aman, tenang aja, aman. Percaya, aman. Ya teman-teman, di saat Bang Oki bertanya, di situ detik hikmah menjawab. Di saat Bang Oki bertanya, di situ ChatGPT yang menjawab. Ya teman-temannya, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan teman-teman.
ya, bicara tentang sorga di dalam iman ini tenang. Kami tidak pernah dijanjikan yang wah-wah, tidak pernah dijanjikan yang enak-enak. Yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kami sudah tidak butuh lagi surga-surga kenikmatan itu, Bang Faruk Sianipar. Kami sudah tidak butuh lagi emas, perak, permata, apapun itu. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan. Sebentar, masih waktu saja, jangan ngomong dulu. Santainya. Nggak pelanggaran. Kena pelanggaran. Aku kena telepon tadi itu terkena aku disuruh putus samamu. Putus lah, silakan putus aja. Silakan diputus saja, ada apa-apa. Oke, diputus ya teman-teman ya, Bang Faruk. Bang Faruk. Dia kena teman-teman, kena ya. Oke, kita perbarui dulu teman-teman ya. Aku disuruh hentikan dulu ini, sayangkan memangnya. Oke, kita perbarui dulu teman-teman. Kita angkat ya. Semua dia mau naik siapa nih? Ya rungkat dulu bang, rungkat dulu bentar itu, rungkat dulu sebentar itu, rungkat dulu bentar. Nanti aku live lagi. Dia kena pelanggaran dia. Teman cuma menyampaikan untuk teman-teman Kristen jika minimal sampai tadi teman-teman semua menyampaikan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman jangan kaget ya kalau melihat saya itu berdiskusi dengan Faruk Sianipar. Tujuan saya bukan Faruk Sianiparnya teman-teman, tetapi teman-teman yang di bawah yang mendengarkannya. Gitu. Karena teman-teman ketika diskusi saya dengan Faruk Sianipar, dua orang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak masalah Tuhan Yesus Kristen seperti apa, teman-teman yang di bawah itu sudah bisa. Teman-teman sudah lebih paham. Tujuan kita bukan Faruk Sianipar, tapi tujuan kita orang